yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan dagingnya dengan sistem pemeliharaan yang mudah dan hanya membutuhkan luas kandang yang kecil. Kelinci dapat dipelihara dengan diberi pakan konsentrat dan hijauan dari sumber lingkungan lokal sehingga dapat menekan biaya pemeliharaan. Kelinci memiliki saluran pencernaan dengan lambung sederhana serta memiliki sekum yang di dalamnya terdiri dari banyak mikroba untuk membantu dalam proses fermentasi pakan yang masuk ke dalam sekum setelah dicerna di dalam usus halus. Kelinci yang kekurangan serat kasar sering memakan bulunya sendiri dan bulu kelinci lain yang dapat mengganggu saluran pencernaan. Pakan kelinci biasanya berupa sayuran dan rumput yang memiliki kandungan serat kasar tinggi serta memiliki kadar air tinggi yang dapat mengakibatkan kelinci kembung. Mulut. Fungsi mulut pada sistem pencernaan kelinci adalah untuk memecah pakan menjadi partikel-partikel kecil dan dibantu dengan saliva yang mengandung enzim amilase yang akan mengubah pati makanan menjadi maltosa sehingga mudah ditelan. Proses pengunyahan di mulut kelinci berkisar 300 kali dan mencampurkannya dengan salivanya. Selanjutnya asofagus atau kerongkongan. Asofagus adalah lanjutan dari paring dan masuk ke dalam kafum abdominale dan bermuara pada bagian ventriculus. Ventriculus atau lambung. Ventriculus pada kelinci terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal kardia, bagian tengah fundus, dan bagian akhir pilorus. Fungsi utama ventriculus adalah tempat penyimpanan makanan sementara, tempat mensekresikan dinding lambung menjadi getah lambung terdiri dari air, garam, anorganik, mukus, HCl, pepsinogen, dan vitamin B12, serta tempat sterilisasi sebelum makanan dipindahkan menuju usus halus. Usus halus pada kelinci terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. 1. Duodenum adalah bagian pertama dari usus halus. Fungsi duodenum untuk memecah lemak dalam makanan dan menerima semua makanan yang dipindahkan. Kedua, jejunum. Sebagian besar berfungsi untuk menyerap nutrisi yang dipindahkan dari duodenum. 3. Ileum adalah bagian terpanjang dari usus halus dan berfungsi untuk menyerap vitamin B12 dan tempat pemrosesan terakhir dari karbohidrat dan protein. Fungsi utama dari sekum adalah untuk menyerap cairan dan garam yang masih tersisa setelah selesai dari pencernaan usus dan penyerapan, dan untuk mencampurkan isinya dengan pelumas berlendir. Sekum terletak di kuadran kanan bawah perut. Intestinum crassum atau usus besar. Usus besar sering disebut kolon. Usus besar berfungsi sebagai tempat pembuangan air besar, tempat penyerapan air dan bagian terbesar dari sistem gastrointestinal yang dilewati makanan sebelum mencapai anus. Yang ketujuh, rektum. Rektum adalah tempat bagian akhir proses pencernaan sebelum ke anus. Rektum memiliki panjang berkisar 2-3 inci. Di dalamnya terdapat anal kanal, sphincter yang menghubungkan organ rektum dengan anus. Yang kedelapan, anus. Anus adalah tempat pembuangan sisa makanan yang tidak dicerna oleh tubuh. Sisa-sisa makanan tersebut akan dibuang melalui anus yang akan menjadi kotoran atau sering dikenal dengan sebutan feses.